Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat siang ya, adik-adik sekalian. Hari ini lanjut di mata kuliah di e-commerce. Ya, mungkin ini lebih spesifik ke teoretikal, di mana output terakhir saya akan minta kalian untuk membuat satu dokumen namanya adalah customer persona. Gitu. Jadi ketika customer mau di preset gitu ya, ada beberapa kolom yang mesti kalian isi gitu. Jadi nanti silakan diperhatikan baik-baik teoretikalnya karena nanti kalian akan ngeriset satu customer persona. Satu customer persona itu adalah memahami si perilakunya konsumennya. Terus dari ketika kalian pahami si konsumen, dari sana kalian bisa menyusun strategi apa yang cocok untuk dipakai gitu. Ketika kalian memasarkan um, apalagi beriklan menggunakan si e-commerce tersebut. Nah, di sesi ini kalian nanti akan belajar bagaimana melihat ya model perilakunya. Terus nanti kalian bisa lihat apa saja di Indonesia yang masuk tipe e-commerce-nya dari sisi providernya dengan logistiknya. Terus nanti bisa melihat juga memilih iklan yang tepat itu seperti apa ketika masuk ke e-commerce. Gitu. Nah, kita masuk yang pertama, di mana sesi ini kita mesti pahami dulu ya, ketika kalian menentukan berjualan di dalam e-commerce, kalian harus menentukan juga model si perilakunya si customer itu sendiri kayak seperti apa. Dia dipengaruhi dalam beberapa hal. Yang pertama, dia dipengaruhi oleh karakteristik individunya. Gitu. Jadi, tidak semua kalau kita cerita, kalian mungkin ingat yang kalimat ini yang paling pertama saya sebut, yang membedakan Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan seterusnya. Kan? Shopee itu pasar, kalau Tokopedia itu ibaratnya mall, dan seterusnya. Otomatis kalau kita cerita pasar, yang datang ke pasar itu tidak mungkin orang yang menengah menengah ke atas gitu. Mereka lebih milih datangnya ke supermarket, mereka lebih milih datangnya ke mall, giant. Misal kalau mereka mau beli sayur, gitu, sayur ataupun ikan, gitu. Jadi nggak datangnya ke pasar, gitu. Jadi pengaruh sama karakteristik si individunya itu tadi. Nah, terus yang kedua itu dari sisi variabel lingkungannya. Jadi ada juga orang eh, dia memang menengah menengah ke bawah, tapi karena bergaulnya sama menengah ke atas, habit atau perilakunya juga ngikut ke menengah ke atas, kayak gitu ya. Jadi dia terpengaruh sama si variabel lingkungan tadi. Jadi kalau istilahnya orang tua tak dulu, kalau mau kok jadi anak baik, bergaul sama orang baik. Tapi kalau mau kok jadi penjahat ya bergaul sama preman, pencuri dan lain-lain. Pasti jadi pencuri gitu juga. Jadi dia dipengaruhi sama si variabel lingkungan tadi. Gitu, nah. Terus yang lain itu adalah di faktor konsumennya. Jadi bagaimana orang yang tidak dipengaruhi oleh karakteristik individu, variabel lingkungan, tapi di sisi kebutuhan. Itu kalau cerita di faktor konsumen. Kadang ini bisa dipengaruhi sama si influencer gitu ya. Misal kalian lagi ngefans sama seseorang gitu, anggap nih BTS lah. Kalau gitu BTS Korea lah, Korea. Ingat sekali gitu dulu waktu zamannya kalian ingat ada McD yang warna ungu itu sampai tukang ojeknya kasihan sekali. Kenapa mesti ngantri lama di situ kan? Orang ngorder dan lain-lain. Tujuannya hanya satu, cuma mau beli itu. Milis yang warna ungu gitu. Itu orang sampai rela antri. Nah itu faktor konsumen. Jadi tidak dipengaruhi oleh si individu ataupun lingkungannya, tapi dia kena sama si influencer gitu. Jadi memilih perilaku konsumen pun berarti kita harus tahu konsumen itu terbagi ke ada tiga tadi. Ada yang terpengaruh karakteristik individunya, ada yang terpengaruh sama variabel lingkungannya, ada yang terpengaruh sama faktor dari konsumen itu sendiri ataupun dia ngefans dan lain-lain. Kita coba ulik satu-satu. Nah, yang pertama di karakteristik individu dari konsumen. Kalau cerita kemarin, saya ambil kasus yang sudah saya sampaikan kayak coklat gitu kan. Coklat pelangsing satunya dengan coklat yang pada umumnya itu kan dua hal yang berbeda. Semakin dia spesifik untuk di produknya, maka akan semakin spesifik juga orang yang akan beli gitu. Jadi kalau cerita main di bagian individunya tadi, gitu ya, di karakter si individu konsumen itu terbagi dua. Nah, Sì, allora andiamo gitu kan. nah, Karena lihat dulu nah, Alisha nih. Demografi yang pertama. Jadi terpengaruh sama gender. Gender itu laki-laki perempuan. Saya tidak bercerita di tengah-tengahnya nah.
ada makhluk yang di tengahnya laki-laki dan perempuan. Jadi gender ya, laki-laki dan perempuan. Kedua, dari umur. Ketiga itu adalah status, apa dia sudah menikah, pacaran kah, jomblo kah. Itu terpengaruh juga kan demografi. Terus tingkat pendidikan. Mau dia lulusannya SD, SMP dan seterusnya, itu mempengaruhi juga di karakteristik individunya konsumen. Jadi kadang kalau saya mau jualan sesuatu, apalagi mainnya di marketplace, kok mau cerita sama mama-mama di yang penjual tahu isi di tengah jalan, itu mungkin tidak masuk ke kepalanya. Begitu. Beda dengan kalau kita cerita yang pengusaha memang yang sudah mungkin mahir menggunakan digitalnya, atau minimal tahu pakai WA dan seterusnya, mungkin akan enak kalau mungkin cerita marketplace ataupun e-commerce. Nah, dipahami ya dari sudut di situ. Yang lain ada namanya etnis juga. Jadi karakteristik individu itu pengaruh sama etnis, termasuk pemilihan warna. Ya, gitu ya. Eh, ada orang Cina tulen di sini. Cina tulen mana? Nah, kalau Chinese kita cerita warna merah dan warna hitam. Merah itu masuk ke karakteristik kebahagiaan. Makanya kalau itu gongsi pakai orang dan lain-lain itu warnanya pakaiannya merah jadi yang meriah. Hah? Dan kau pakai warna hitam di gongsi pakai orang. Ya, karena beda Ki. Karena dari sisi etnis itu anggapnya eh, mungkin kita bilangnya elegan, tapi mereka itu melambangkan kematian. Itu contohnya. Nah, ya, jadi itu salah satu karakteristik si individunya konsumen. Itu yang dipengaruhi dari sana. Yang lain itu dari jabatan, ya jabatan, pendapatan rumah tangga, sampai dengan elemen demografi lainnya, di mana tinggal, sukunya dia apa, gitu. Cara pakai bahasanya juga bagaimana, itu harus diperhatikan ketika bercerita individunya konsumen. Saya anggap kayak gini. Eh, Kalian tahu gitu, Pulau Sulawesi itu terbagi dua. Ada yang Sulawesi yang di atas sama Sulawesi yang di bagian bawah. Di bawah itu ada Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Tengah. Di bagian atas itu ada Sulawesi Utara, gitu kan? Ya, kan? Dan seterusnya, Gorontalo dan kawan-kawannya, kan? Di atas itu. Perbedaan bahasa itu sangat mempengaruhi juga di sisi konsumen. Contoh ya, kata kitanya orang Sulsel dan kitanya orang Gorontalo yang di sana itu berbeda kan? Ada yang tahu bedanya di mana? Kitanya kitanya versinya Makassar atau Sulawesi Selatan, kitanya orang Sulawesi Utara. Ya kita. Ya, kita itu Anda. Tapi kalau kitanya orang Sulawesi Utara, kitanya itu eh, saya, saya, saya. Gitu. Jadi kadang orang bisa berkelahi ini karena kata kita minum kopinya kita, minum kopinya kita. Ini bisa baku pukul orang. Kita dari mana dulu ini yang kau maksud? Kitanya orang Makassar atau kitanya versimu? Oh kitanya, oh berarti kita itu, oh ya kopimu. Oke? Kopinya kita, berarti kopinya saya. Nah, itu dua hal yang eh, mesti dibedakan. Nah, jadi mengetahui di mana etnisnya masuk itu yang mempengaruhi marketplace itu masuk. Sederhananya kayak gini, kenapa orang pakainya influence? Beda-beda, King. Kalau kalian perhatikan Gojek yang iklannya terakhir di jalan itu punyanya si siapa namanya? Arif Brata. Ada yang lihat tuh mukanya Arif Brata. Kenapa dipasang mukanya Arif Brata bukan ki mukanya artis-artis ibu kota Jakarta? Jawabannya simpel. Ketika mereka mau marketing, sudut pandangnya yang dilihat adalah dari sisi etnis. Itu tadi. Jadi mempengaruhi cara tak untuk memasarkan, beriklan dan seterusnya. Jadi ketahui nah, ini barang yang beli itu siapa, yang mau pakai itu siapa. Kau mesti tahu gender, umur, status perkawinan, tingkat pendidikan. Kalau bisa lu dapat datanya ini bagus sekali. Gitu. Jadi tidak boleh disamakan atau ditembak semuanya itu sama. Nah, itu diingat dari sisi demografi. Yang kedua, karakteristik di konsumen itu dipengaruhi juga oleh sama si psikografinya, kepribadiannya, apa di psikologinya, senangnya, sedihnya, susahnya, kebiasaannya, semuanya itu mempengaruhi dari sisi juga karakteristik si individunya si konsumennya, gitu. Kalau sehari-harinya kalian lebih familiar kok pakai sabun Nuvo, pasti sabun Nuvo terus mau pakai. Kalau sehari-hari mau pakaimu itu adalah sabun Lifebuoy terus mau pakai. Sehari-harinya kau pakai Pepsodent di keluarga Pepsodent terus kau pakai. Hah? Tidak pernah kau coba Ciptaden, Sensodyne, tidak kan? Kenapa? Karena bapak, ibu
Dan neneknya mamamu mungkin kakek-kakek buyutmu itu semua Pepsodent semua. Sehingga dari awal sampai akhir, kalaupun mau masuk ke karakteristiknya, dia sudah tertanam di dalam. Nah, bagaimana caranya dia bisa dikasih pindah? Jawabannya adalah melihat dari skop kebutuhannya. Ada enggak yang skop kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh si brand yang satu untuk bisa diambil alih masuk ke target konsumen yang ada sekarang. Kayak gitu. Itu kata kuncinya. Kenapa karakteristik individu tadi? Kalau kan nggak bisa sentuh psikografinya, ya udah main di demografi. Nah, demografi itu banyak. Nah, jadi nanti kalau cerita customer persona, kalian akan diminta mencari data itu, gender, umur, status perkawinan, dan seterusnya. Kira-kira kalau saya mau cari data, gitu, total laki-laki, perempuan, seperti itu, total orang sekolah dan seterusnya, itu kira-kira saya cari di mana? Di mana? Ya di Google. Iya, apa spesifiknya itu di Google-nya di mana? Ada yang tahu nggak di mana? Misal saya mau cari total jumlah sekolah yang ada di Makassar, total jumlah laki-laki dan perempuan yang ada di Makassar. Kira-kira saya nyarinya di mana? Di mana? Ada yang kepikiran cari data itu di mana? Jawabannya di Badan Pusat Statistik. Itu. Jadi ada orang yang kerjanya itu biasa datang ke rumahmu survei, tanya-tanya, di sini Pak berapa anak Kak? Di sini Pak apa kerjanya orang tua Kak? Itu BPS. Datanya itu open source ya. Jadi kalian bisa download, bisa baca berapa jumlah laki-laki, perempuan, sekolah dan seterusnya. Baru kalian bisa ambil tindakan. Gitu. Ya, dipahami ya maksudnya. Dari ketika iklan itu kau dapat, ya kau bisa susun iklannya, baru kau arahkan masuk ke marketplace-nya. Kayak gitu. Misal ya, saya tahu jumlah kayak gini lah. Saya mau menawarkan, saya bikin satu marketplace yang isinya di dalam itu jualannya buku dan alat tulis. Gitu. Saya daripada pergi jualan di kabupaten yang lain, saya akan cari di Sulawesi Selatan 24 kabupaten kotanya, yang mana kabupatennya paling banyak sekolahnya. Gitu. Maka saya kan paling pertama cari tahu, misal saya mau bikin pulpen untuk anak-anak, berarti mungkin ada boneka-bonekanya di situ, toh model-modelannya modelan boneka. Berarti saya akan cari tahu yang mana di seluruh 24 kabupaten ini yang banyak sekolahnya mulai dari TK atau SD. Nah, aku dapat nih, oh ternyata dari tempat itu paling banyak tangkap contoh paling banyak di Toraja misalnya, ya udah baru tuh saya bikin iklan tuh itu nyasarnya ke Toraja tadi. Nah, diingat nah, kita itu kalian kan anak kuliahan ini, segala sesuatu yang keluar di mulut sebisa mungkin itu base-nya adalah data, tidak pernah pakai perasaan. Perasaan kayaknya bagus di sana deh, pas kau buka di sana bangkrut mau. Iya karena pakai perasaan, not base-nya data tadi. Ini kan mesti diingat nah. Jadi karena kita ini ilmu eksak, apapun yang keluar dari mulut tak, apapun yang keluar dari pikiran tak, itu base-nya harus ada datanya. Itu yang kalian mesti ingat. Kedepannya itu apapun yang kamu kerja itu base-nya data, 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 data. Di mana datanya cari ki. Kalau kau bingung cari ki, googling. Bingung kau googling ki, minta kau petunjuk. Entah sama mentor, entah sama dosenmu, entah sama senior, ada banyak. Ada orang yang saya bilangnya itu lebih sial lebih dulu daripada kita. Pahami maksudnya lebih sial lebih dulu daripada kita. Artinya ada orang yang dapat masalah lebih dulu, dia temukan jawabannya, baru kita bertanya. Itu untungnya orang lahir di belakang. Percaya begitu. Jadi ada orang yang dapat memang kesialan lalu dicari itu, terjawab nih, baru kita tanya ini. Nah, baru kita belajar. Itu enaknya lahir di belakang. Oke, lanjut. Di bagian variabel lingkungan ya dalam pembelian. Jadi ada main di bagian tiga hal itu. Pertama, bercerita di sosial. Kedua, komunitas. Yang ketiga itu ada variabel eksternal ataupun lainnya. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau cerita di sosial, dia dapat pengaruh dari teman, keluarga ini tadi yang kita cerita, dia membentuk persepsi berdasarkan pengaruhnya dari orang. Itu dari si sosial tadi. Community dibangun di tempat nih. Contoh kayak gini, kalian beli anggaplah motor Honda Beat, gitu kan? Honda Beat. Kalau mau dipertahankan ini Honda Beat, penjualannya dan seterusnya, saya akan bikin geng motor Honda Beat. Terus disponsori lah sama Honda. Contohnya.
Sehingga apapun nanti spare part kalau saya mau cari dikasih tak dengan harga yang murah. Terus pencarian barangnya pasti ambilnya di Honda yang asli. Nah, itu base-nya komunitas tadi. Jadi dibangun orang yang punya produk atau base-nya yang sama buat menjaga nge-maintain dia punya jualan sehingga tidak lari ke tempat yang mana yang lain. Itu contohnya kalau dia community. Yang ketiga itu variabel lainnya. Dia dapatnya dari mana? Faktor eksternal, bisa dari budaya, bisa dari ekonomi, bahkan aturan dari pemerintahnya. Nah, ini karena bahkan aturan dari pemerintahnya. Jadi pemerintah sebenarnya bisa mengatur bagaimana supaya marketplace-nya itu hanya berdiri satu saja. Misal contoh ya, mau kita cegah ini TikTok, kita mau cegah ini apalagi namanya eBay dan apapun marketplace yang ada di luar untuk masuk ke Indonesia simple seperti Cina pun. China aplikasinya chattingannya tidak ada WhatsApp. Mereka bangun satu saja namanya TikTok. Seperti itu. Jadi apapun orang mau pakai chatting, sudah politik injak kaki dari negara. Tak, tidak boleh pakai lain, hanya boleh pakai aplikasi chatting ini saja. Gitu. Indonesia pun bisa enggak? Bisa. Indonesia bisa bikin modelnya. Tidak ada orang berjualan e-commerce di seluruh Indonesia, hanya satu saja, Tokopedia. Selesai. Maka tidak ada TikTok, tidak ada eBay, tidak ada Alibaba, dan seterusnya. Orang jualan. Makanya ada satu marketplace, Tokopedia. Nah, itu. Ya. Itu contoh variabel kalau kita bercerita di lingkungan yang pembelian yang diatur dari sisi variabel lainnya, regulasi. Begitu. Ada alasan kenapa TikTok Shop itu di-kick, ditahan masuk, baru masuklah si Tokopedia diakuisisi sama si TikTok. Barulah orang mau belanja pakai TikTok Shop itu tempatnya tetap namanya di Tokopedia. Kayak gitu Ki, sekarang. Nah, bahkan itu sellernya itu sudah relate ya, sudah dipaksakan untuk masuk ke sana. Jadi powered by Tokopedia. Begitu tulisannya sekarang kalau kalian mainnya di TikTok Shop. Padahal dulu di TikTok Shop, kalau nonton saja nonton kianunya, videonya, kau bisa langsung belanja itu di videonya. Nah, buat menjaga base customer yang di komunitas tadi itu tetap ada, dia bikinnya modelnya kasih connect dengan si Tokopedia. Jadi yang ini yang modelnya sekarang, gitu ya. Nah, ada juga faktor yang mempengaruhi si konsumen itu dalam membeli. Kalau tadi itu saya beriklan dengan target yang disesuaikan dengan hal-hal tersebut. Nah, sekarang saya bercerita di faktor konsumennya, kenapa dia mau membeli. Gitu. Tadi bagaimana kalian berjualan. Sekarang dipengaruhi oleh inisiator. Itu yang pertama. Jadi bagaimana individu itu dia punya ide atau istilahnya paling pertama yang dipikirkan ketika ada satu produk ataupun kebutuhan itu dicari, itu inisiator. Jadi kau yang paling pertama apapun yang mau dibuat ataupun yang lain, istilahnya brand yang ditanam sejak dulu kala kan. Contohnya kayak Aqua gelas, kau mau kemanapun bu mau kak beli Aqua gelas tak yang kasih kau mau ke JS Sulawesi, mau kau kasih fit, kalian tetap sebutnya Aqua gelas kan. Ya, jadi inisiator yang pertama kali ngebuat. Jadi ketika pertama kali buat ditanam brandnya dengan bagus, itu akan diingat, gitu ya. Contoh yang lain, eh, kalau kita cerita lagi apa ya, eh, pizza mungkin, Pizza Hut yang aku ingat. Jadi ada baru masuk itu apa, Domino, Domino apa lagi dan lain-lain. Di kepala itu kan pertama Pizza Hut, gitu. Karena inisiator dia yang paling pertama, gitu ya. Nah, terus yang lain yang kedua itu influencer. Ini pengaruh besar juga. Kalian bisa lihat itu beberapa beberapa influencer yang ada di Makassar itu juga sekarang kan mulai jualan kan. Paling senang saya lihat kontennya Tuming Abu lagi. Ada yang ikuti itu Tuming Abu, gitu ya. Dia main jualannya ya soft selling, maksudnya dalam artian kalian kenapa mau beli itu setelah Tuming Abu juga pakai misalkan. Jadi orang orang tahu gitu brandnya gara-gara si influencer tadi, gitu. Eh, dan mesti hati-hati juga ya, tidak semua kata brandnya itu diwakili sama si influencernya. Jadi kayak dulu ada namanya
apa ya, kue 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 artis, ada yang ingat nggak kue kuenya artis yang dulu masuk ke sini? Ya, Backlight betul. Dulu siapa artisnya itu? Irfan Hakim. Yang punya itu bukan Irfan Hakim. Yang punya itu bukan Irfan Hakim. Tapi orang taunya Irfan Hakim, kuenya Backlight. Nah, jadi Roti O, tahu Roti O? Yes. Siapa di situ? Dude Her, Dude Herlino. Ya, pemain sinetron kalau kau tanya mamamu itu nggak tahu. Dude Herlino, gitu ya. Yang di bandara ada banyak. Pokoknya kalau masuk itu ada miasannya berdiri. Orang pikirnya yang punya Roti O itu Dude Herlino, padahal bukan. Nah, itu mesti diingat ya. Jadi orang ketika mau belanja mengingat Dude Herlino ya ada beli Roti O. Jadi kenapa orang mau beli Dude Herlino yang punya, padahal bukan. Jadi salah satu tekniknya ketika dia mau mengarahkan konsumen dalam pembelian itu adalah pengaruh di influencer. Nah, itu diingat. Jadi kalau kau lihat, tapi memilih influencer itu harus disesuaikan juga nah, dengan backgroundnya. Contoh kayak gini, kau mau bikin lembaga kursus, gitu, lembaga kursus, lalu mau kau taruh artis di situ sebagai wajahnya. Kira-kira menurutmu artis mana yang berhasil di dunia pendidikan? Hmm? Jerome Pauline. Tapi Jerome Pauline mainnya kemana? Hah? Matematika. Ya, bisa Jerome Pauline satu. Tapi sekarang jualan Jerome Pauline tahu nggak apa itu? Ya? Minum menanti. Eh, Tuh, beda gitu. Struktural konsepnya gitu. Tapi kenapa orang mau beli itu menanti? Karena kalau kau minum lebih cerdas kok daripada orang yang minum teh yang lain. Begitu. Itu diarahkan. Nah, kalau saya misalkan ya, mau di Ayunda tahu nggak? Tahu tahu? Nah, itu. Itu salah satu brand yang bisa jadi angkat. Misalkan saya bikin lembaga kursus mau di Ayunda, itu salah satu artis yang berhasil di S2, S3, lupa kan? Pokoknya di luar S2 yang di luar. Pendidikannya tinggi di luar. Terus yang ketiga itu kebutuhan. Jadi ngelihat dorongannya, apa keinginan dasar kebutuhannya dia apa, sehingga dia mau beli. Betul-betul kena ki di timing yang pas. Contoh nah begini, kau naik motor, ban ban motor pecah atau bocor di tengah jalan toh, gara-gara ada paku, tiba-tiba kau lihat baliho besar, ban motor Anda pecah, tidak ingin mengalami lagi hal ini, gitu ya, pakai ban ini. Itu contoh, itu contoh. Timing yang tepat ditambah dengan momen pada saat iklan itu muncul yang tepat. Paham Ki? Maksudnya. Jadi itu mempengaruhi kebutuhannya si pembeli gitu. Oh, belanja kan deh. Ini marketplace mana gitu ada, dicari. Kayak gitu. Sekarang bahkan marketplace itu kalau kita cerita macam kayak di Facebook dan lain-lain, kalian bisa lihat mereka bahkan mengarahkan orang. Kayak ini, saya lagi cerita sekarang ini. Bisa jadi pada saat sebentar saya buka Facebook, Instagram, ataupun yang lain. Cerita ke sepatu, tiba-tiba di HP ku itu muncul iklan sepatu. Dipahami dong? Pernah nggak? Sering? Yes. Jadi kalau saya cerita sepatu sekarang, buka kak lagi nih di Instagram, muncul iklannya sepatu, entah itu sepatu apapun. Gitu. Jadi di kebutuhan. Sekarang orang mainnya kenanya ke situ. Jadi dia kasih pas kita timing antara kau lagi cerita apa dan iklannya akan muncul sesuai dengan apa yang kau bahas. Bisa jadi nih HP sudah terdengar gitu ya. Apakah direkam kelihatan suara atau melalui ini kah, atau apa kan? Kayak gitu bisa jadi. Bisa jadi. Makanya dulu pernah ada case di mana Mark Zuckerberg itu diadili di persidangannya di, saya lupa ada persidangan yang dulu dihadiri itu karena dia diminta kayak memata-matai orang gitu ya. Case-nya kemarin kayak gitu. Nah, ketika kalian sudah bisa tahu segmentasinya mengarahkan pembeli itu bagaimana, sekarang otomatis masuknya di bagian pelayanan gitu ya. Melayani si konsumennya di e-commerce-nya sesuai dengan segmentasi dari marketnya. Nah, sebentar kita cerita ya, ada namanya segmentasi geografi tadi. Jadi intinya kalau ada kata segmentasi berarti pemilahannya gitu. Bagaimana caranya dikategorisasikan. Nah, yang pertama dari sisi segmentasi pasar. Karena tadi karena udah tahu variabelnya dari komunitas, misalkan kebutuhan dan yang lain. Nah, biasanya
dia akan segmentasi berdasarkan paling sedikit itu di wilayah. Jadi di satu daerah tertentu, kalau kita cerita di Indonesia Timur, kalau mau saya kuasai Indonesia Timur, simple. Bangunnya di Makassar, base-nya di situ. Mau kuasai satu Indonesia, bangunnya di Jakarta. Misalnya. Ini segmentasi based on pasar bisa berupa wilayah, negara, kota, sesuai dengan konsumennya yang secara spesifik. Begitu. Kedua, di bagian pelayanan pengiriman. Ketika kau buka marketplace-nya dan kau sudah tahu bahwa pembeli itu anggaplah ya, saya mau orang yang beli kopi misalkan. Kopi itu paling banyak di Jogja misalkan. Saya harus mesti ngecek ada enggak pengiriman logistik barangku sampai ke Jogja tadi. Karena tadi kan kau sudah tahu daerahnya, otomatis logistik pengirimannya. Untuk mengecek data logistik pengiriman ataupun ngecek apa namanya yang tersedia apa, salah satu tools yang bisa dipakai itu namanya adalah Raja Ongkir. Ada yang pernah coba nih? Ini ya. Ini bisa diingat-ingat saja. Jadi misal mengecek ongkir dan yang lain gitu. Kita kalian cari di sini. Raja Ongkir. Ini satu. Ini. Terus mengecek em, paling banyak data logistik itu ada di bagian mana? Orang mencari sebuah produk ada namanya Google Trends. Sudah pernah coba ini? Belum juga ya. Namanya adalah Google Trends. Ini ya. Tuh. Ya, ini Raja Ungkir. Kalian tinggal pilih saja karena sudah ada banyak ini mainnya. Jadi di mana kotanya, terus kota tujuannya mau kemana. Ini misal ya, saya masuk Makassar, ini contohnya. Terus tujuannya anggapnya Yogyakarta, misal beratnya 1 gram. Nah, di sini dia akan kasih muncul di eh, yang mana saja yang bisa mengirim dari Makassar ke Jogja. Makassar, Makassar, Yogyakarta. Bermasalah di website ini. Tapi nanti kalian coba di sini ya. Terus satu lagi itu namanya Google Trends. Google Trends ini ngebantu untuk ngeriset. Misalkan saya tadi jualannya kopi, gitu ya. Kopi, lalu saya mau taruh di marketplace. Pembelinya itu paling banyak di mana? Kalian bisa riset menggunakan si Google Trends. Jadi cukup kasih masuk saja produknya apa. Nanti dari si Google Trends itu akan kasih lihat kopi itu paling banyak dicari di Indonesia di bagian mana. Nah ini dia. Saya lihat ya. Oh benar. Ternyata di Jogja itu paling banyak minum kopi. Ini bisa lihat ya. Oh, ini bisa lihat di Jogja, Jakarta, Banten, West Java, East Java dan seterusnya. Bisa lihat ya. Misal saya jualannya hijab. Anggap nih saya jualannya hijab. Pembelinya paling banyak ada di Jawa Tengah. Nah, dan enaknya nanti kalian tinggal sesuaikan saja kontennya, target lempar ke Jawa Tengah. Tadi ya, kembali ke bagian karakteristiknya. Orangnya kayak bagaimana, konten yang akan kau susun itu ya berpengaruh tentang orang-orang di Jawa Tengah. Kayak gitu. Dia dapat dari query yang paling sering orang cari. Misal kalian hidupnya di Jogja. Apa? Paling banyak itu orang Jogja cari tentang informasi kopi. Sehingga Google kumpulin datasetnya, ya yang dicari. Ya. Ketika kau cari dalam Google, berarti kan kau butuh tuh. Dan kau ingin cari tahu tuh. Nah, Google itu kumpulin collect dan orangnya tinggal di mana saja. Ini dia kasih muncul. Nah, ini berguna buat kita menyusun target iklan tadi, menyusun juga customersnya itu orangnya seperti apa. Dampaknya pakai saja si Google Trends. Itu diingat ya. Kedua, tadi ada namanya Raja Ungkir, cuma nggak tahu kenapa ini error yang ini. Ini Raja Ungkir ada API di mana kalian bisa gunakan. Kalau kau bikin aplikasi ngecek ongkir yang tadi, itu sudah terintegrasi.
Saya lupa yang beberapa pertemuan sebelumnya itu ada tidak implementasi logistik pengiriman dan seterusnya. Belum ya. Nah, berarti kalian bisa masukin dalam sini. Gitu. Jadi pakai si Raja Oktir. Google Trends pakainya untuk di ngecek apalagi yang biasa orang cari, anggaplah teh ya. Mau jualan teh nih. Ya nih, West Java, Bangka Belitung, ya, East Java dan seterusnya. Pulau Riau juga banyak yang cari. Kalau kau jualan teh itu paling banyak di sana. Jadi boleh kau pergi ke Malino, kau bungkus, taruh di marketplace, kau bikin iklannya, tembak nih ke Riau, tembak nih iklannya ke ini West Java, Belitung, dan seterusnya. Tembaknya iklan di Facebook, di Instagram. Akan kalau kita kan prosedur ya bisa dipilih, bisa bisa dipilih, bisa dipilih. Nanti ada pertemuannya. Terakhir saya silakan kita. Kalau panjang waktu yang saya silakan kita bagaimana caranya beriklan nembak berdasarkan wilayahnya. Gitu. Minimal kau tahu dulu ada nih dulu produkmu masuk ke listing di marketplace-nya. Lalu link marketplace-nya itu yang kita masukin ke dalam Facebook atau Instagram dan seterusnya. Nah, kelebihannya di meta bisnis itu, kau bisa select, pilih iklan itu bakalan muncul di kabupaten mana, terus orangnya dari umur berapa sampai umur berapa dan seterusnya. Kayak gitu bisa. Tapi yang jelas kau tahu dulu teoretikalnya ini marketplace ya, e-commerce sebelum pakai toolsnya. Dipahami ya ini? Ini tidak ada di slide tadi yang ini. Yang ini tuh tidak ada di slide. Silahkan kalian catat dan ingat-ingat saja bagaimana itu ngecek data logistik barang di mana dikirim dan seterusnya. Pakai Raja Ongkir. Ngecek di mana barang itu laku dan yang lain. Pakainya sih Google Trends. Yes, David, benar. Google Trends itu termasuk juga kalau bisa cari lagi tren itu bahas apa. Contoh ya, buka lagi. Silakan kau cek itu di bagian bawah sini. Itu. Ini topik yang paling banyak orang bahas. Jadi kata keyword ini masukin ke dalam postingan Facebookmu, postingan Instagrammu, kalimat-kalimat itu wajib ada ini. Gitu tuh. Ya, ini contohnya. Tahu maksudnya kata kunci tuh? Kalimat gitu ya. Satu kata atau dua suku kata yang kau masukkan ke dalam postingan dan yang lain. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu segmentasi geografi. Tadi ada wilayah. Kalau wilayah berarti paham ya, indikasi geografisnya, kepulauan, negara, sama kota. Nah, ketika masuk di bagian iklan atau menyusunnya nantinya, ada beberapa strategi untuk di sisi pemasaran yang mesti kalian perhatikan. Yang pertama, kalian bisa bikin dalam bentuk mailing list. Nah, mailing list, bulletin board, newsgroup itu bisa dipakai untuk pakai di strategi pemasaran di sisi e-commerce-nya. Jadi kayak pembeli itu sebenarnya kalau dia sudah ngechat satu kali di dalam marketplace-mu, entah kau pakai Tokopedia, Shopee dan seterusnya, kalian bisa bikin mailing list lalu nge-broadcast lagi ke mereka kalau ada produk yang baru. Kelebihannya di sana kalau bentuknya digital, gitu ya. Kedua, kalian bisa bangun brand awareness dalam artian kalau ada orang yang nanya bisa dijawab, dia nanya lebih detail, kok bisa ada media yang dikasihkan Ki untuk bisa komunikasi dengan konsumennya. Yang ketiga, dia tidak hanya berbentuk situs web saja, gitu ya. Kalau cerita di pemasaran, eh, sebaiknya tidak hanya mengandalkan digital, alangkah bagusnya kalau kalian punya toko fisiknya juga, gitu. Jadi trustnya orang itu bisa lebih dipercaya, gitu. Terus yang keempat bisa kalian padukan dengan nama perusahaan, gitu. Jadi bukan jualan toko Ibu Maimunah, bukan, gitu. Tapi ada nama brandnya. Apakah nama brandnya Ibu Maimunah kah atau apakah bebas lah. Tapi itu jadi satu entitas perusahaannya, kayak gitu. Nah, bagaimana menarik si perhatian pengunjungnya? Jadi kayak corong ya. Kalau kita cerita ke corong, kalau mau kok semakin banyak orang yang beli, berarti kan harus lebih banyak orang yang lihat. Kan begitu kan? Tidak mungkin orang yang beli itu banyak, kalau yang melihat itu sedikit. Melihat saja belum tentu mau beli. Kan kata kuncinya di sana. Otomatis kalau mau kok kasih besar di bagian bawahnya, berarti harus lebih banyak orang yang lihat. Kata kuncinya adalah visibilitasnya. Berarti bagaimana supaya kau punya jualan itu muncul di situs.
muncul di situ sih ada banyak kok, punya marketplace-nya, ada website-nya, ada landing page-nya. Landing page itu sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Ada satu halaman dan saya minta kau suruh bikin toh. Nah, gitu. Terus ada mi marketplace-nya, tempatnya kalau mau transaksi dan seterusnya itu masuk. Jadi semakin banyak visibility-nya, tempatnya untuk dilihat, kemungkinan untuk membeli itu semakin besar gitu. Nah, jadi semakin banyak channelnya itu semakin bagus. Yang kedua, mengintegrasikan ada nih channelnya, tapi di mana yang mau konversi membeli itu harus ada integrasinya. Entah integrasi dengan pembayaran, entah integrasi dengan WA untuk dia nanya-nanya dan seterusnya itu bisa. Dan yang terakhir, ngebangun brandingnya. Ketika dia belanja, kau mesti jaga kualitas produkmu. Karena satu kali jelek di produkmu, nah cerita lagi ke 1.000 orang jelek. Oke, satu produkmu yang bagus belum tentu dia mau cerita ke banyak orang. Tapi kalau satu produkmu yang jelek, nah cerita itu ke banyak orang. Percaya nih. Ya, makanya mesti dijaga dari sisi branding yang konsisten. Gitu. Nah, bagaimana menjaga kualitas di layanan pelanggan secara online? Ada beberapa fase. Pertama, kalian bisa main di tangibles. Apa yang tangibles yang tidak terlihat? Tidak kelihatan fisiknya. Pertama, katalogmu harus rapi. Desain tampilan produkmu itu harus cantik pada saat masuk di e-commerce-nya. Bahkan hal yang bukan makanan dan minuman pun itu di foto masih bagus. Contoh ya, kalau saya jualannya baju, gelang, cincin, baru aku foto di atas lantai, walaupun bukan makanan gitu ya. Saya foto di atas lantai baru saya kasih masuk di marketplace, orangnya akan bilang tidak higienis ini orang gitu ya. Padahal kalau kita cerita ini kan bukan hanya makanan, ya, tapi akan berbeda kita orang yang mengedit di fotonya agak bagusan, toh, dia kasihkan ke background yang agak bagusan, baru dia taruh ke dalam marketplace gitu ya. Itu tangible. Terus reliable, jadi produknya itu bisa dikirim tepat waktu sesuai dengan pesanannya. Jangan sampai dikirim produknya, kau sudah lihat nih batas ongkirnya ini ternyata 7 hari gitu. Tapi tiba di tempatnya 1 bulan. Yang marah itu siapa? Pembelinya. Yang salah itu siapa? Si providernya. Tapi bukan salahmu. Tapi orang akan salahkan siapa? Penjual. Penjualnya disalahkan. Padahal bukan kita yang punya andil di situ. Makanya pintar-pintar memilih dia provider logistiknya. Gitu. Jadi kadang kalau kan banyak yang aneh-aneh tuh, ada si cepat, ada Paxel, ya kan? Banyak itu yang Ninja, banyak sekali itu aneh-aneh sekarang. Ada Wahana, ada yang pernah dengar itu? Ya, ada Wahana, apalah begitu. Gitu. Garansinya cuma 7 hari, 7 hari. Pas dikirim 1 bulan. Pergi pote-pote di chat. Gitu. Kenapa barangku belum sampai? Padahal mau bilang itu 7 hari. Pokoknya situ gue curhat. Ada di 10 paragraf. Marah-marah di penjual. Nah, itu ya, reliability. Ketiga, itu responsif. Bagaimana kalau ada data yang hilang atau tidak tertracking, responsiveness. Dan keempat, asuransi. Assurance. Bagaimana kalau barang yang sampai tidak sesuai dengan ekspektasi? Bagaimana cara diklaimnya? Bagaimana cara dilindungi antara si penjual dan pembelinya? Nah, itu yang mempengaruhi kualitas layanan pelanggan. Kalau kau belanja, biasanya diminta untuk videokan pada saat buka. Tujuannya simpel, melindungi si penjualnya, melindungi pembelinya. Bisa jadi penjual sudah mengirim barangnya sesuai ini, di kalian terimanya tidak sesuai, berarti ada masalah pada saat di pengiriman. Entah barangnya ditukar atau apa dan seterusnya. Itu contohnya. Gitu, ya. Jadi jangan mau pernah protes kalau mana ki bukti anunya, kenapa saya harus bikin videonya banyak yang begitu. Nah, terus empati dalam layanan ya, layanan personal, kalian pahami pelanggan, awareness ke sisi pembelinya, dan lain-lain ini akan membantu ke bagian layanan si pengajual. Nah, kenapa orang juga memilih beriklan di internet? Pertama, kalian bisa lebih fleksibel untuk mengupdate datanya. Dua, ada multifungsi ya. Kalian bisa taruh nanti dalam bentuk audio, grafik, dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan kayak di Instagram, kan dia bisa di slide tuh, digeser kiri kanan kalau lihat produknya. Terus kalau kamu lihat juga penawaran yang lembut bisa di slide, bisa bentuknya juga video dan bisa kalian klik dan lompat nanti ke WhatsApp gitu. Yang ketiga, jangkauannya itu lebih luas gitu ya, dan harganya jauh lebih murah. Pertumbuhannya juga bisa pesat. Kenapa? Karena dia menggunakan internet gitu. Bahkan kau pun tidur,
internet itu tetap terus jalan gitu. Dan pemasarannya akan tetap terus jalan gitu. Nah, ada beberapa jenis media iklan di internet. Itu sebentar kita bahas satu-satu juga. Yang pertama paling paling sering orang gunakan itu adalah banner. Ini paling banyak ya. Banner. Banner itu terbagi lagi ini berdasarkan penempatannya. Ada yang namanya banner sweeping gitu ya. Jadi perusahaan A menampilkan banner B, kemudian banner B menampilkan bannernya si A. Jadi ini biasanya dua dua model perusahaan yang kerjasama, tapi menempatkan satu jasa logistik yang sama. Jadi contoh kayak gini, saya jualannya buku, gitu toh, jualannya buku, misalkan jualan bukunya Sidu dan yang lain. Terus biar sampai tepat dan di tujuan, cepat dan sampai tujuan dengan tepat, pakailah JNE. Jadi slide keduanya gambarnya JNE. Nah, itu namanya banner sweeping. Gitu. Jadi si si siapa namanya lagi si Gene juga memasarkan juga si Sidu tadi. Kirim barang, terus kalau cari buku cari Sidu. Jadi pada saat di swipe dia ada gambar Sidu lagi di yang kedua. Jadi mereka menghemat ongkos jualannya di target segmen yang berbeda. Karena kan segmennya user yang mengirim-mengirim dan yang sekolah buku itu kan beda. Tapi mereka kena dua-duanya dengan memanfaatkan banner shipping tadi. Terus ada yang namanya banner exchange. Nah, ini biasanya kalau main di perdagangan tiga partner. Skyscraper, iklannya vertikal gitu, memanjang kayak banner. Biasanya itu paling sering kalau kau main game di bagian bawah, main game kau ada biasa yang kecil-kecil begitu, teks di bawah. Kalau nggak bisa dihapus, nggak bisa di close gitu. Terus ada interstitial yang kalau kau lagi baca berita atau apapun, tiba-tiba muncul di depan tang, mengganggu sekali. Gitu. Kalau di close nih muncul di scroll lagi sedikit muncul lagi. Itu interstitial gitu ya. Nah, ini banner. Semua kategorinya itu masuk ke banner. Jadi ada banner sweeping, exchange, scraper, interstitial gitu ya. Nah, bagaimana merancang iklannya agar bagus? Ada beberapa pertimbangan. Pertama, kalian mesti bikin bagaimana dia menarik di visual gitu ya. Jadi visualnya bagus. Isinya itu ketika orang baca tidak terlalu banyak teks. Itu ingat ya, tidak terlalu banyak teks. Terus tekankan di sama mereknya. Orang ingat di sama brand yang kita punya. Untuk bagaimana memilih media iklannya, tempatnya ya, di mana kak bagus beriklan. Project pertama, pengunjungnya itu paling banyak di sebelah mana, yang sesuai dengan karakteristikmu. Kedua, yang punya reach, jangkauannya lebih besar. Ketiga, impression. Impression itu lebih ke arah waktu lihat ya, lebih ke arah waktu melihat. Gitu. Terus yang terakhir itu pengaruhnya. Nah, jadi kalau memilih media periklanan, pertimbangkan tiga empat hal ini. Pengunjung, penjangkauan, impresi, ya, sama pengaruh. Gitu. Nah, untuk faktor pertimbangan yang lain kayak tadi pengaruh, impresi dan yang lain, ya ini semua berkaitan dengan digital marketing, digital marketing. Nah, kita lompat ke optimalisasi ya. Kalau kau sudah pilih, bagaimana caranya dioptimalkan? Pertama, hitung dulu berapa biayanya keluar. Kalau kau beriklan di situ, ya, jadi pertimbangkan budget yang mesti keluar. Misal, budgetnya itu 1 juta, gitu. Yang melihat itu misalkan 100.000 orang. Nah, berarti kalau kita cerita, berarti 1 juta dibagi 100.000 per satu kali lihat, kira-kira modalnya 10 perak ya. Kan 1 juta dalam 100.000 kan? Nah, 1 juta dengan 100.000 orang yang lihat. Berarti kan 10 kan? Satu orang yang lihat berarti uangku keluar sekitar 10 rupiah. Gitu. Begitu cara pertimbangannya ya. Jadi ngelihat budget spendnya berapa, terus yang melihat itu berapa. Ibaratkan kayak orang yang melihat itu kayak kau lagi cetak apa flyer, baru kau bagi-bagi. Tapi flyer yang kau bagi, misalkan kalkulasinya itu 1.000 perak. 1.000 perak itu harganya untuk bikin satu flyer. Bayangkan kalau kau bikin 1.000, berarti sudah 1 juta uang yang keluar. Yang melihat cuma 1.000 orang. Eh, Jauh berbeda tadi Pak dengan harga yang cuma 1 juta tapi 100.000 yang melihat. Itu. Terus efektivitasnya, terus nanti lihat juga hasil analisisnya. Kayak analisis itu begini, dari yang melihat berapa banyak yang kontak,
Makanya biasanya itu mereka pakai kode ataupun referral. Kalau kau nonton artis ataupun apa begitu, kalau dia lagi jualan, nah kasih tahu kok biasa itu ada kodenya. Pakai kode ini ya. Itu gunanya buat apa? Si penyedia ataupun yang jualan tadi itu tahu dari si influencer ini ngemasukin orang itu berapa banyak berdasarkan kode yang itu. Selain dapat kepotongan harga, yang sebenarnya harganya sudah dikasih naik, gitu kan? Itu misalnya harga dikasih naik sedikit, gitu kan, buat bayar si influencernya tadi. Tapi paling tidak saya sudah dapat gambaran influencer ini bisa datangin berapa banyak orang, kayak gitu. Karena kalau tidak, kalian tidak akan punya tolak ukur dari mana orang ini datang. Apakah dari influencer kan? Apakah dari website UI kan? Apakah dari sosial media aku yang aku bikin biasa? Nah, itu. Sehingga ada banyak pertimbangan. Nah, di definisi commerce kan ada banyak ya, berapa yang modelannya kayak gini. Ini sudah kita pelajari. Jadi memilih tadi dan penyesuaian itu akan berpengaruh semua baik itu B2B, B2C, B2G, C2G dan seterusnya. Ini kurang lebih ada 9 segmen jenis. Nah, kalau di Indonesia, saya coba tarik datanya dari Spire. Ini menarik kalau kalian lihat. Ada contoh classified listing e-commerce. Contohnya Toko Bagus, OLX, berniaga.com. Ya, ini karakteristiknya. Jadi mereka itu tidak memfasilitasi transaksinya secara langsung online, gitu ya. Caranya cari untung ini yang Toko Bagus, OLX dan yang lain itu di sini iklan. Marketplace-nya mereka cari duit dari iklan. Jadi orang yang bikin toko di situ kalau mau kok beriklan di situ kan dapat duit. Kalau saya punya e-commerce-nya. Beda Tokopedia. Every transaction must go through in website. Semua transaksi harus melalui Tokopedia, Bukalapak dan yang lain. Sehingga pembeli dan penjual dilindungi. Seperti itu. Caranya cari uang bagaimana? Lihat ada tiga. Dia bisa dari premium ads, beriklan orang yang ada di luar. Premium seller, ada seller yang for merchant yang ada logonya warna ungu ya, ungu sama hijau. Kalau kalian lihat di Tokopedia ada yang warna ungu sama hijau biasa di kanannya itu nama tokonya. Ah, ya. Premium premium seller itu. Terus yang ketiga ada komisi. Jadi kalau kamu cari cuan tambahan, kok bisa kerja komisi-komisi yang dikasih sama si Tokopedia. Itu masuk kategorinya C2C. Ada shopping mall. Shopping mall itu beli-beli Matahari itu shopping mall. Kenapa? Mereka mengandalkan toko fisik. Kalau kau lewat di Petarani ada farmers market. Pernah lihat nggak? Farmers market di sampingnya Ramayana dan Pizza Hut di situ. Itu beli-beli punya. Ya, toko fisik yang diandalkan. Tapi kau mau beli buah dan lain-lain, kau bisa beli melalui platformnya sih beli-beli tadi. Gitu. Jadi berbeda nah. Semua marketplace itu ada sendiri ki modelan-modelan. Ada yang B2C itu online store. Contoh kayak Bineka, Lazada, Beribenka, selling their own product. Jadi yang mereka jual itu produknya mereka sendiri. Kalau yang ini fasilitasi pertemu. Kalau yang ini nah jual produknya sendiri. Tidak ada loko fisiknya. Jadi mereka jualan profitnya dari si sales. Begitupun sama. Kalau kita cari ke Instagram, Facebook, dan lain-lain. Mereka jualan melalui platformnya. Jualannya orang lain. Gitu. Caranya dapat dari mana? Bisa dari jualan, profit sales. Bisa dapat dari iklan. Dan lain-lain. Nah, kalau petanya di Indonesia lebih detail, itu kayak gini. Marketplace, social commerce, ini main ke e-commerce nih, nanti masuk ke payment gateway itu kayak macam GoPay, OVO, Dana, terus logistik itu bercerita nanti ada warehouse, warehouse itu gudang ya, jadi kalau kau nggak punya gudang dan lain-lain kau bisa sewa gudang, ada Waresix, Travel, pengiriman bisa pakai JNE, 3PL, si cepat dan lain-lain, ada juga yang on demand yang dikirim bersamaan satu hari, macam GoSend, Paxel juga ada. Terus in-house, shop express dan seterusnya. Nah, ada juga yang mainnya di local enabler. Enabler itu mempertemukan antara marketplace, sosial, e-wallet, dan warehouse di satu tempat. Itu namanya enablers. Gitu kan. Ini juga lagi lebih detailnya. Kalau mau lihat regional enablers itu di Indonesia ada Shopmatic, Luxia, Home, Selling All, Logistik 4L, Legacy 34L sama Tech 34L. Tahu bedanya ini enggak? Legacy 34L dengan Tech 34L. Nah, Legacy 34L pengiriman logistiknya menggunakan sistem tapi tidak menggunakan teknologi lebih jauh. Beda dengan Tech 34L tadi. Kata tech teknologi artinya di sana itu ada AI-nya, ada perhitungan
durasi, ada perhitungan bagaimana cari jalur optimal ketika diantar produknya orang dan seterusnya. Itu sana. Gosen, Grab Express, antar aja, Paxel, Ninja Express dan seterusnya. Nah ini masih modelnya konvensional. Yang diandalkan itu motor-motor, sorry, mobil box yang gede-gede, lintas daerah dan lain-lain. Ini. Pos, FedEx, itu semua. Tapi kalau kita cerita, gerainya lebih banyak ini dibandingkan yang di sana, di kanan. Gitu, ya. Ini bisa kalian lihat. Pos siapa sih yang nggak kenal? Justru pos itu lebih canggih, dia bisa ekspor keluar. Sayangnya kalian cuma tahunya kirim surat. Gitu. Toh? Tahunya dikirim surat, tahunya itu bayar listrik. Listrik lagi kapan? Tidak tahu, bulan listrik bisa dibayar. Ya. Pos. Gitu. Oke, terakhir, eh, ketika kalian tahu tadi memetakan, memilih dan seterusnya, kalian diminta membuat sebuah namanya customer persona. Customer persona itu adalah ibaratnya saya jualan, saya tahu siapa pembeliku, orang yang karakternya kayak gimana. Nah, ini dia. Misal saya jualan ya, saya dapat datanya namanya Alis, umurnya 33 tahun, dia tinggalnya di mana, apa pekerjaannya, level kerjanya sudah sejauh apa. Terus deskripsikan ke Alis itu apa, terus role-nya dia apa, goals-nya dia apa, hobinya itu apa, challenge-nya itu apa, bayar journey-nya, niche-nya, sourcing point itu kayak bagaimana. Nah, ini contohnya. Bayar contoh customer persona. Jadi kayak kemarin kalau kita cerita ya, yang bakalan mau beli coklat, namanya itu Ibu Maimunah. Pekerjaannya dia itu adalah ibu rumah tangga. Oh, hobinya dia itu adalah senam, olahraga, berenang, dan lain-lain. Terus dia suka lihat konten di mana di sosial media, TikTok, Instagram, nah itu kayak gitu. Itu di source of info. Nah, ini contoh customer persona spesifik. Misalkan kalau saya jualannya pakaian tadi, pakaian apa ya, yang premium kayak baju-baju baju-baju premium, bukan yang kau beli cuma tak 100.000 tiga begitu ya. Kan ada dijual di jalan banyak begitu. Nah ini karakteristiknya namanya Elis. Baru saya datang. Ada yang mau ditanya enggak sampai sejauh ini? Jadi ini bercerita strategi ya, strategi tempat iklan itu bagaimana, optimasi itu kayak gimana. Ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, buat menguji pemahamanmu, silakan kerjakan hadiahnya ini. Jadi kalian diminta buat customer persona, gitu ya, customer persona. Contohnya bisa seperti ini. Bisa kalian bikin di Canva lah atau pakai apa ya, boleh bebas. Yang jelas satu satu layer Gina, satu halaman aja yang mau dilihat. Silakan kalian pilih dengan target jualannya itu apa. Oke, target jualannya apa. Bisa berdasarkan hasil analisismu sendiri atau bisa wawancarai orang, entah kakakmu, entah ibumu, entah tantemu yang suka belanja di Tokopedia. Oke, itu kau bisa wawancarai dengan tanya kenapa kau suka Tokopedia. Gitu. Apa kegiatan seharinya, itu bisa kau tulis semua masuk ke dalam kanvas customer persona tadi. Karena beda pasti itu yang pakai Shopee, beda itu makhluknya yang pakai Tokopedia. Dua hal berbeda kita. Nah itu bisa kau dapat nanti. Kenapa dia pilih Tokopedia, kenapa dia pilih Shopee. Oke, bikin eh, sesuai dengan template yang tadi. Setelah kalian kerjakan, kalian upload ke Google Drive, linknya submit ke dalam Classroom. Gitu. Ada yang mau ditanya? Jadi bisa dari wawancara, nah, referensi, bisa kau baca dari baca-bacaan yang lain, gitu. Terus kau bisa lihat pengguna atau pembeli marketplace yang sudah ada, bisa. Jadi, oke, ada yang mau ditanya? Ada aja yang bisa tanya-tanya kan? Tadi rumah siapa kan? Ada banyak itu? Nah, yang banyak ini. Coba minta tanya. Jadi pelajari ini, nah, pelajari ini. Bagaimana karakternya dia, personal karakternya suka yang marah-marah, tulis. eh, Kedua, teliti sekali, contoh toh. Tiga, eh, sangat melihat perbedaan harga apalagi promo, nah tulis. Itu masuk ke personal karakteristik. Hobis ya. Eh, Tidak sih, tidak perlu sih, tidak perlu. Iya. Ini bahasa Inggris Ki, bahasa Inggris gitu. Ini kenapa saya ambilkan ke Inggris? Minimal kalau nanti kalian, karena kata customer persona itu yang paling umum orang kenal. Saya tidak tahu kata serapannya di Indonesia apa.
Sebenarnya ini banyak dipakai sama di riset kalau kalian kerja di digital analisis sama untuk target marketing gitu. Nah, tapi ini akan disesuaikan juga dengan marketplace ya. Jadi kalian mesti tahu itu yang beli kayak kayak mau beli sepatu. Tipe kalau bagaimana itu orang yang beli sepatu. Wah, ibu-ibu yang kalau bicara bagaimana lancar ki ngomong ah, atau banyak tanya-tanyanya. Iya begitu itu. Nah, atau belum apa negoi. Nah, begitu negoi mesti ditaktisi dengan cara apa? Apa kan kasih lihat ki barang yang lebih banyak lagi itu supaya lebih banyak variasi pilihannya. Atau ada kok dapat ibu-ibu yang sombong sekali jalan gitu. Kau tawari langsung yang mahal, bu, nggak mau kisah kalian dengan yang ini, langsung nak beli ki semua misalkan. Gitu. Itu ini ilmu apa, nah? Ilmu di lebih mendalam gitu ya. Kalau kita cerita di penjualan, di sales. Tapi ini berlaku kalau kita cerita di marketplace, mau cerita di apapun di dunia digital marketing. Oke, ada mau ditanya? Iya. Em, di Google Drive, linknya dari Google Drive baru aku upload. Iya, pasti. Setelah selesai itu ini pasti selalu saya upload materinya itu di Classroom. Jadi kalian download materi di Classroom, sama bisa tonton lagi videonya ini di Classroom. Gitu. Online ada pertanyaan? Aman ya? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan. Oke, Adik-adik, saya rasa cukup ya untuk sesi ini. Jangan lupa tolong absennya di absen. Jangan lupa ya absen di dalam Classroom. Karena kemarin ada beberapa yang tidak absen. Lebih dan kurangnya dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Thank you semuanya. serta